Rumah Gapura Candi Bentar sejatinya merujuk pada bangunan gapura yang menjadi gerbang rumah-rumah adat Bali. Gapura tersebut terdiri dari dua buah candi yang serupa dan sebangun dan membatasi sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk ke pekarangan rumah. Gapura-gapura tersebut tidak memiliki atap penghubung pada bagian atasnya sehingga kedua sisinya terpisah sempurna, dan hanya terhubung di bagian dalam oleh ke anak tangga yang menjadi jalan masuk. Gapura Candi Bentar dalam arsitektur Bali merupakan sebuah perwujudan bangunan yang berfungsi untuk masuk keluar dari satu sisi ke sisi lainnya, dari luar ke dalam dan atau sebaliknya. Pada awalnya ketika arsitektur Bali masih sesuai dengan keadaan pada masa kerajaan, Gapura Candi Bentar hanya dibangun di lingkungan puri Istana Raja dan pura tempat suci agama Hindu. Tidak ditemukan adanya candi bentar di perumahan masyarakat kebanyakan. Bentuknya merupakan gapura, atau candi yang terbelah dua tepat di tengah-tengahnya sehingga menjadi bentukan yang simetrik. Para undagi yang mengerjakan bangunan ini sudah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan peruntukannya. Undagi memahami betul di mana dan kapan candi bentar harus tampil megah, tampil normal, akrab, kokoh, dan sebagainya. Di pura yang merupakan kahyangan jagat seperti Pura Ulun Danu Batur di Kintamani, Bangli, atau di Pura Besakih Karangasem, tampak bahwa gapura Candi Bentar berdiri kokoh, besar, tinggi atau dengan kata lain, megah. Areal pura yang luas dan topografi yang tidak rata, rendah di arah luar, dan meninggi menuju ke areal pura yang lebih di dalam ikut mendukung kemegahan yang terwujud. Dalam teori modern, para undagi telah memperhitungkan dan menerapkan beberapa aspek estetika, dalam hal ini skala dan proporsi. Rumah Gapura Candi Bentar sejatinya merujuk pada bangunan gapura yang menjadi gerbang rumah-rumah adat Bali. Gapura tersebut terdiri dari dua buah candi yang serupa dan sebangun dan membatasi sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk ke pekarangan rumah. Gapura-gapura tersebut tidak memiliki atap penghubung pada bagian atasnya sehingga kedua sisinya terpisah sempurna, dan hanya terhubung di bagian dalam oleh ke anak tangga yang menjadi jalan masuk. Gapura Candi Bentar dalam arsitektur Bali merupakan sebuah perwujudan bangunan yang berfungsi untuk masuk keluar dari satu sisi ke sisi lainnya, dari luar ke dalam dan atau sebaliknya. Pada awalnya ketika arsitektur Bali masih sesuai dengan keadaan pada masa kerajaan, Gapura Candi Bentar hanya dibangun di lingkungan puri Istana Raja dan pura tempat suci agama Hindu. Tidak ditemukan adanya candi bentar di perumahan masyarakat kebanyakan. Bentuknya merupakan gapura, atau candi yang terbelah dua tepat di tengah-tengahnya sehingga menjadi bentukan yang simetrik. Baik di puri maupun di pura, Candi Bentar menempati posisi di areal paling luar, menjadi pembuka jalan sekaligus penerima bagi mereka yang akan mengunjungi tempat tersebut. Para undagi yang mengerjakan bangunan ini sudah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan peruntukannya. Undagi memahami betul di mana dan kapan Candi Bentar harus tampil megah, tampil normal, akrab, kokoh, dan sebagainya. Di pura yang merupakan kahyangan jagat seperti Pura Ulun Danu Batur di Kintamani, Bangli, atau di Pura Besakih Karangasem, tampak bahwa gapura Candi Bentar berdiri kokoh, besar, tinggi atau dengan kata lain, megah. Areal pura yang luas dan topografi yang tidak rata, rendah di arah luar, dan meninggi menuju ke areal pura yang lebih di dalam ikut mendukung kemegahan yang terwujud. Dalam teori modern, para undagi telah memperhitungkan dan menerapkan beberapa aspek estetika, dalam hal ini skala dan proporsi. Nilai-nilai dalam rumah-rumah adat Bali dibangun dengan aturan yang disebut Asta Kosala Kosali yang mengatur tentang tata peletakan rumah. Aturan ini mungkin hampir sama dengan aturan Feng Shui dari Cina. Pembangunan rumah adat Bali harus memiliki tiga aspek yang biasa disebut dengan Trihitakarana, yakni filosofi yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dengan alam.
Ketenamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, penghuni rumah, palemahan lingkungan dari tempat rumah itu berada, dan parahyangan. Umumnya sudut utara dan sudut timur adalah tempat yang lebih disucikan sehingga di sana ditempatkan ruang-ruang yang lebih suci, sedangkan ruang barat dan sudut selatan merupakan sudut yang lebih rendah derajat kesuciannya. Biasanya sudut-sudut tersebut merupakan arah masuk ke dalam rumah atau untuk bangunan lainnya seperti kamar mandi.